Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang pembuatan boneka, dimana kalian meskipun kita tidak bisa praktek secara langsung, kami berharap kalian dapat mempraktekkan dan paling tidak kalian bisa menonton hasil presentasi dari kami. Oke. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Mas Taufik yang akan menjelaskan tentang apa itu kesenian boneka, dan dilanjutkan oleh Mbak Yuni, lalu Mbak Yunita yang akan menjelaskan tentang pembuatan boneka dengan kaos kaki, dan yang terakhir adalah saya sendiri yang akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat boneka menggunakan kain perca. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman, NIM T2017-4093. Di sini saya akan menjelaskan pengertian seni dan boneka dan bahan-bahan yang diperlukan. Seni yaitu segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia yang mengandung unsur keindahan dan mampu membangkitkan perasaan dirinya sendiri maupun orang lain. Berdasarkan definisi ini, seni berarti produk keindahan, di mana manusia berusaha menciptakan suatu indah dan dapat membawa kesenangan atau kebahagiaan. Sedangkan boneka yaitu adalah sejenis mainan yang dapat dibentuk bermacam-macam, terutama manusia atau hewan, serta tokoh-tokoh fiksi. Boneka bisa dikatakan salah satu mainan yang paling tua karena sudah ada pada zaman Yunani, Romawi ataupun Mesir kuno. Tetapi bahan pembuatannya sangat berbeda sekali antara boneka pada zaman dahulu dengan yang sekarang. Jadi seni boneka yaitu suatu keindahan yang diciptakan manusia berupa mainan yang dapat bermacam-macam bentuknya. Seni boneka bisa dibuat menggunakan berbagai macam kain, salah satunya dengan kain perca. Kain perca yaitu kain sisa atau kain potongan bekas dari pembuatan baju atau celana. Orang yang banyak memanfaatkan kain perca biasanya sebagai kain lap. Namun pada kesempatan kali ini kami menggunakan kain perca untuk membuat kesenian boneka yang indah. Bahan-bahan pembuatan boneka yang pertama yaitu kain perca warna-warni, yang kedua dakron, yang ketiga munte, yang keempat spidol, yang kelima gunting, yang keenam benang warna-warni, yang ketujuh jarum, yang kedelapan gantungan kunci. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahiyatul Hayumi. Apa kabar teman-temanku semua? Kabar baik kan? Saat ini hashtag di rumah saja, namun tidak ada alasannya untuk kalian tidak belajar. Semangat untuk belajarnya kan ya? Nah, saat ini saya berada di toko boneka. Boneka merupakan mainan yang dapat menyenangkan hati anak dan juga merupakan permainan yang dapat menghibur anak-anak juga. Nah, boneka juga bermacam-macam bentuknya. Ada yang berbentuk tokoh permainan, ada yang berbentuk hewan, dan ada yang berbentuk seperti manusia juga. Nah, tetapi boneka tidak hanya domain kepada permainan seperti ini saja. Ada juga ya boneka berbentuk seperti tas. Nah, di sini boneka berbentuk seperti tas bisa digunakan anak-anak untuk sekolah. Dengan anak-anak menggunakan tas ini, anak-anak bisa dapat lebih semangat lagi untuk sekolahnya. Jadi boneka tidak hanya berbentuk mainan saja, tetapi juga bisa digunakan untuk tas. Sekian informasi dari saya mengenai boneka. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Pumasari akan menjelaskan bagaimana cara membuat
boneka dari kaos kaki. Nah, ini contohnya. Ini saya membuat boneka dari kaos kaki yang sudah tidak terpakai. Misalnya kaos kaki yang sudah melar-melar seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang ingin membuat boneka dari kaos kaki seperti ini, saya sarankan untuk memakai kaos kaki yang tanpa jempol. Nah, kaos kakinya seperti ini. Nah, seperti ini. Karena kalau memakai yang kaos kaki yang dengan jempolnya, yang membuat seperti ini, itu tidak akan seimbang. Jadi untuk membuat seperti ini, dua telinga seperti ini tidak perlu banyak jahitan ya. Jadi kalau kita membuat boneka dari kaos kaki, itu tidak perlu banyak-banyak menjahit. Nah, selain itu juga hal pertama yang harus kita lakukan ketika sudah membuat kaos kaki yang seperti ini, kita harus menggambar polanya terlebih dahulu. Jadi kita balik dulu kaos kakinya, lalu kita menggambar pola di dalamnya. Nah, menggambar polanya harus yang di atas ini, pas di jari-jari kakinya sini. Lalu setelah kita menggambar polanya, kita menjahit terlebih dahulu. Ketika sudah dijahit, jadi kan kita hanya menjahit sebagian kecil ini saja kan. Beda lagi dengan membuat boneka dari kain yang seperti dicontohkan oleh Mbak Alma, itu kan banyak sekali jahitannya. Nah, kalau ini tidak. Nah, setelah dijahit, kita potong bagian ini ya, bagian atasnya dipotong lalu kita balik. Nah, untuk isinya, karena tadi kan saya sudah menyarankan untuk memakai 2 piece kaos kaki, jadi ada 4 buah. Nah, untuk isinya ini saya pun juga full kaos kaki. Namun karena saya kekurangan kaos kaki, saya mengisinya dengan di bawah sini ada ciput. Jadi ini saya memakai ciput yang sudah tidak terpakai ya, seperti ciput yang sudah melar, sama seperti kaos kaki yang saya pakai juga ini. Nah, setelah itu ketika ini sudah jadi, kita bisa mengisinya dengan kaos kaki yang ada. Nah, namun sebelum itu kita juga bisa memberi mata seperti ini. Nah, jika teman-teman tidak mempunyai munte, bisa juga memakai gelang seperti ini. Nah, ini bisa kita ambil ininya, pernak-perniknya, atau bisa juga memakai kancing seperti ini. Nah, seperti ini juga bisa memakai kancing. Kita manfaatkan pernak-pernik apa saja yang ada di rumah yang tidak terpakai. Jadi untuk teman-teman yang mau buat boneka seperti ini, tidak perlu membeli barang-barang atau pernak-pernik yang terlalu mahal. Jadi cukup kita manfaatkan saja, kita coba manfaatkan benda-benda apa saja sih yang ada di rumah kita. Nah, seperti itu. Setelah itu, ketika teman-teman kaos kakinya sudah terisi dan sudah diberi mata, sudah diberi mulut, nah, kita bisa potong bagian yang ini. Nah, jadi lalu ketika dipotong nanti kan ini gak ada karetnya. Nah, bisa kita jahit seperti ini punya saya. Jadi ini ditekuk seperti ini, terus biar lebih rapi, ini saya beri kancing. Saya beri kancing yang tidak terpakai. Jadi biar lebih rapi, karetnya ini tidak saya buang. Jadi saya manfaatkan lagi untuk menutupi bagian yang ini saya tidak suka, makanya saya tutupi dengan bagian karetnya ini. Lalu untuk pernak-pernik ini pun juga saya ini memakai anting-anting yang sudah tidak terpakai. Nah, jika teman-teman memiliki hal yang serupa, bisa juga dipasangkan seperti ini. Nah, bisa juga teman-teman membuat tangan. Nah, tangan seperti ini saya menggunting dari kaos kaki pasangannya ini. Nah, jadi kita tidak perlu memakai dakron ya, karena kaos kaki kan ini teksturnya kan sudah empuk. Ciput juga sudah empuk, jadi bisa memakai isiannya, bisa memakai kaos kaki ataupun ciput. Nah, ini tangannya seperti ini, namun ini tidak saya pasang. Nah, seperti itu. Ini untuk merapikan saja. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Maidinda MJ Almarayufa, NIM T2017-4091 yang akan menjelaskan bagaimana cara membuat boneka menggunakan kain perca. Adapun tadi Mbak Yunita sudah menjelaskan bagaimana cara membuat boneka menggunakan kaos kaki, dan tadi diisi dengan kain perca, kaos kaki, dan ciput. Nah,
Kalau di sini saya membuatnya menggunakan kain perca yang di dalamnya diisi dengan dakron. Dakron itu seperti ini ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita harus membuat polanya terlebih dahulu. Kita ingin membuat apa? Misalnya Hello Kitty, Doraemon. Bagaimana caranya? Jadi polanya seperti ini. Ini polanya gini teman-teman. Kotak, tapi atasnya itu ada bantengnya, ada ininya. Nah, jadi itu gini. Ini polanya, ini pola saya. Nah, selanjutnya harus bikin 2 pola karena untuk bagian depan dan bagian belakangnya. Lah, selanjutnya apa yang harus disiapkan? Hiasannya di depan. Di depan kan ada mata. Matanya kan ini 2. Maksudnya ini ada 2 ini. Ini yang warna krem dan yang warna putih. Ini maksudnya untuk kayak kelopak gitu. Dan ini ada matanya, mata hitamnya. Bikin seperti ini untuk hidung, dan ini ceritanya adalah baju monyet gitu. Jadi kalian bikin pola-pola seperti ini dulu, lalu kalian jahit. Yang pertama, saya kemarin menjahit ini. Mata ini saya gabung terlebih dahulu. Maaf. Jadi bagian atas saya gabung, bagian bawah dan bagian tengah dijadikan satu. Ini juga saya jadikan satu. Nah, lalu kita tempelkan bagian mata yang sudah kita gabung itu tadi ke kain perca yang ini, yang besar ini. Lah, kita jahit seperti itu. Lalu bajunya juga kita tempel, dan ini juga kita tempel. Semuanya kita tempel. Nah, setelah sudah ditempel semuanya, kita jahit ininya menjadi satu. Maksudnya pola belakang dan pola depan ini dijadikan satu. Pola depan tentunya sudah ada hiasannya ya. Itu kita jadikan satu, kita jahit pinggir-pinggirnya. Kalau Mbak Yunita tadi kan dibalik. Kita nggak perlu dibalik. Kita hanya menjahit sampai sini, terus kita isi dakron. Lalu kita tutup. Bagian bawahnya. Jadi kalau Mbak Yunita itu jahitannya itu ada di dalam, kan dibalik tuh punya Mbak Yunita. Tapi kalau saya ini dari luar. Nah, beda. Nah, jadi itu perbedaannya punya Mbak Yunita dan punya saya. Jika kalian masih bingung, saya yakin ada di antara kalian yang masih bingung dan masih penasaran bagaimana sih caranya lebih enak praktek langsung. Ya, karena kita memiliki kendala, negara kita memiliki masalah di mana kita tidak bisa bertemu dan praktek secara langsung. Jadi kita presentasikan dulu ini, tapi nanti ketika masalah ini sudah selesai, kita bisa belajar bersama. Saya buka kapan saja kalian ingin belajar, kita bisa belajar bersama. Saya sudah menyiapkan banyak sekali kain perca di rumah saya dan banyak sekali dakron. Kalian bisa bikin ini juga mata. Kayak punya Mbak Yunita, matanya seperti ini, pakai ini. Ini monte saya sudah siapkan banyak sekali, dan ini ada gantungan kunci. Kalau kalian mau bikin gantungan kunci, saya tetap membuka belajar secara langsung nanti, tapi ketika sudah masuk saja. Maka dari itu kita harus berdoa semoga masalah ini cepat selesai dan kita bisa berkumpul dan belajar bersama seperti biasanya, agar lebih masuk. Kalau seperti ini, saya kira kalian masih tetap penasaran dan lebih nyaman praktek, tapi akan ada yang bisa juga meskipun hanya sekali menonton video, saya yakin. Nah, ini membutuhkan ketelatenan ya. Membuat seperti ini membutuhkan ketelatenan, karena yang pertama kita masih bikin mata, dijahit satu persatu. Ini mohon maaf, jahitan saya kurang rapi. Mungkin teman-teman lebih bisa menjahit daripada saya. Saya belum mahir menjahit, karena ini menjahitnya menggunakan tangan, tidak menggunakan mesin jahit. Jadi ini kurang rapi ya teman-teman. Ini lah, itu tuh butuh ketelatenan dan ada seharian kalau bikin seperti ini. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah, apabila kurang memuaskan untuk teman-teman dan Bapak dosen, saya dan teman-teman mohon maaf, karena memang menurut kami ini memang kurang maksimal. Presentasi menggunakan video kurang maksimal, karena sebenarnya kami sudah mempersiapkan matang-matang
untuk presentasi secara langsung kepada teman-teman. Kita sudah belajar membuat boneka, meskipun kita tidak mahir, tapi kita benar-benar sudah belajar dan sudah ingin mempresentasikan, namun kita memiliki masalah. Tidak apa-apa, semoga kita tetap bisa belajar di lain waktu. Kurang lebihnya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.